Masih di IDX Consensus Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ketika indeks harga saham gabungan masih mampu bertahan di atas level 7.400-an. Samping yang pertama datang dari infrastruktur telekomunikasi, ada XL, lebih direkomendasikan buy on retrace dengan supportnya di 2150, resisten hingga ke 2420. Saham dari grup Prayogo Pangestu, tampaknya BRPT juga direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 1070, resisten hingga ke 1220. Dari perbankan BBTN, juga direkomendasikan buy on weakness 1240 hingga 1415. Range-nya cukup lebar untuk BBTN. XL, BRPT, dan BBTN, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Philip, kita lanjutkan lagi Pak untuk pembahasan saham-saham pilihan. Yang pertama untuk XL, Pak Philip, analisis dan rekomendasi Anda, terutama pertimbangan dari sesi teknikal. XL masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Ya, Excel ini ada pembentukan pola pattern double bottom ya dengan tadi kita bisa beli di retrace. Ini dia ada potensi untuk dia breakout dari neckline si double bottomnya sehingga kita bisa beli di harga yang lebih murah sebelum breakout. Kemungkinan lebih terverify kalau dia breakout dari 2290, tapi kita udah bisa collect sekarang. Relatively supportnya juga cukup dekat sehingga menurut saya ini cukup safe bet ya untuk XCL untuk swing trade dikala memang IHSG kalau kita perhatikan fluktuasinya cukup besar gitu. Baik, bagaimana Anda melihat pola pergerakan ISAT, Telkom, kemudian juga ada XL. XL cukup ketinggalan tidak sih Pak untuk pola pergerakannya? Ya betul, itu menjadi salah satu pertimbangan juga ya, di mana kita lihat telekomunikasi yang lain secara sektoral kita lihat udah lebih jalan dibandingkan dengan XCL, sehingga XCL ini menjadi salah satu yang laggard, sehingga ini bisa diperhatikan ya, karena biasanya mengikuti dari sektoralnya biasa ada beberapa saham yang memang lagging di belakang beberapa kompetitornya seperti itu. Baik, XL buy on retrace 2150, 2420, dan tadi juga lebih diarahkan untuk buy on breakout untuk XL di level yang sudah disebutkan. Kita beralih ke samping kedua untuk BRPT. Pak Philip, kebetulan juga ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami dan juga menanyakan saham BRPT ini Pak. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Pertanyaan datang dari HDD Jin. Terima kasih juga sudah bergabung. Support dan resisten untuk BRPT. Baru ingin masuk level yang ideal untuk direkomendasikan untuk BRPT. Ya, BRPT kita bisa masuk di harga penutupan hari ini. Ya, yang menarik yang saya perhatikan dari BRPT itu adalah adanya volume besar yang padahal hari ini pergerakannya tidak begitu besar ya, pergerakan dari si BRPT. Namun kita perhatikan, kita lihat tekanan beli. Nah, ini yang menurut saya cukup menarik dipertimbangkan menurut saya, apalagi ini juga satu saham volumenya cukup besar dan dia tidak jarang nih BRPT ini kalau kita perhatikan rally kencang itu tidak jarang, sehingga ini untuk swing cukup pendek juga ini cukup menarik. Secara risk to reward ratio ya, dengan support di 1070 menurut saya itu juga masih oke, dengan TP1 di 12 sekitar 1220 1210 untuk si BRPT. Baik. Posisi penutupan hari ini di 1105, ditutup flat, dan level tertinggi hari ini di 1140 untuk BRPT, salah satu saham pilihan dan sekaligus tadi menjawab pertanyaan dari HDD Jin yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Dan lagi-lagi, keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga. Pak Philip, selanjutnya ada BBTN, Anda juga rekomendasikan. Hari ini ditutup menguat di 1305 di 0,38% ini. Analisis Anda untuk BBTN? Ya, BBTN sih saya lebih lihat ke prospek ke depannya ya kalau kita perhatikan. Yang pertama, kalau kita mau bahas dari segi teknikal, ini lebih udah di support ya, udah dekat sekali dengan area level supportnya. Dia ada pembentukan area level sideways, sehingga sideways ini cukup mudah untuk diprediksi kalau kita mau berbicara secara teknikal. Nah, namun beberapa katalis yang menurut saya menarik adalah dari penurunan suku bunga gitu ya. Kalau misalnya memang karena BBTN kita lihat banyak perkreditan yang ada hubungannya dengan perumahan, sehingga kalau housing menjadi semakin affordable, otomatis cost of capitalnya menjadi lebih murah ya, cost of funds menjadi lebih murah, sehingga mungkin orang yang berani mencicil rumah akan semakin banyak, sehingga ini akan berdampak bagus terhadap revenue dari si BBTN ini. Jadi ini mungkin bisa di hold sampai ke penutupan kuartal 4 untuk si BBTN. Baik, bisa diulang kembali Pak, buy on weakness di level berapa tadi untuk BBTN?
Untuk BBTN bisa beli di harga 1.305, itu ada penutupan hari ini. Area level stop loss-nya di 1.240 dengan target profit yang saya pasang pertama itu di 1.415 ya. Tapi sebenarnya masih ada potensi melanjutkan ke 1.500 kemudian ke 1.600. Dalam beberapa waktu terakhir BBTN cukup sulit ke 1.400-an Pak. Sebenarnya dari posisi penutupan hari ini, resisten berapa ini yang harus ditembus terlebih dahulu untuk BBTN supaya perjalanannya makin mulus ke 1.400-an? Iya, yang paling penting itu di angka 1345. Ya, kalau dia berhasil breakout dari 1345 dengan volume besar, kemungkinan besar akan tersentuh. Baik, penutupan hari ini di 1.305 intraday-nya, baru di 1.315. Tiga saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada XL, BRPT dan juga BBTN, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Philip, kita lanjutkan membahas beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Hari ini cukup banyak Pak Philip. Saya akan coba bacakan pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Wimur menanyakan saham BSBK, Pak. Untuk saham BSBK, Wulandari Bangun Laksana Tbk. Hari ini juga berbalik arah, melemah di 1,47% di 67. Pertanyaan ini datang dengan posisinya adalah support dan resistennya. Tidak menyebutkan nama dan lokasi untuk BSBK. Halo Pak Philip. Oke, untuk BSBK ya, BSBK kita perhatikan area level support. Ya, Pak Philip, halo, BSBK Pak. Ya, untuk BSBK kalau saya perhatikan BSBK ini ada area level support di angka 63. Ya, area level support di angka 63, target profitnya itu yang pertama itu ke high hari kita perhatikan pada 8 Agustus yaitu di angka 77 untuk area resistance-nya BSBK. Oke, penutupan hari ini di 67 melemah di 1,47%. Pak Philip, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan lainnya, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Philip, kita lanjutkan kembali Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak Anggiat Butar-Butar, ASBI flat di 900 dan ini tidak diperdagangkan sepertinya karena mendapatkan spesial notifikasi dari Bursa Efek Indonesia. Analisis Anda untuk ASBI Pak, dari sisi likuiditas mungkin? Ya, ini kalau kelihatan ya dari pergerakan harganya bahwa ini memang cukup minim likuiditas ya untuk si ASBI ini, sehingga saya tidak begitu sarankan gitu ya di market seperti ini untuk masuk ke saham-saham yang memang struggling liquidity-nya gitu. Bahkan kalau kita perhatikan ini dia banyak sekali sempat loncat-loncat harga juga, sehingga ini akan ada kesulitan. Kalau kita misalnya mau jual even profit pun belum tentu kita bisa jual posisi. Jadi saya belum begitu rekomen. Oke, dari sisi profil risiko yang sudah disampaikan tadi. Selanjutnya Bapak Siotang dari Medan untuk aman Pak. Sebenarnya tadi pun juga sempat kita singgung. Tapi posisi saat ini Pak Siotang dari Medan nyangkut di 10.350 Pak. Analisis Anda, averaging down direkomendasikan atau di hold saja? Ya, menurut saya hold aja, jangan terlalu agresif ya, karena ini memang udah terlalu dekat dengan area level pucuknya ya, sehingga memang kecenderungan koreksinya lebih besar, mending hold aja. Tadi kalau saya bilang selama dia pergerakannya masih di atas 10.000 ya masih boleh di hold. Oke. Selanjutnya menanyakan saham Bumi Pak, Bapak Inder dari Bali, nyangkut di 120 cukup jauh. Hari ini memang menguat signifikan di 88 hingga 89 rupiah per sahamnya. Analisis Anda, apakah sudah boleh tambah tidak untuk averaging down untuk Bumi? Nah, ini menurut saya menarik nih. Ada momentum, menurut saya ini boleh ya ditambah, tapi dengan masih dengan profil resiko batas aman ya, jangan terlalu banyak juga penambahannya. Karena ini menarik karena dia baru breakout dari 85, di mana itu area resistance yang cukup besar. Ini menarik sekali untuk dipantau karena masih di 120 ya, memang harus diturunkan average-nya gitu. Karena 120 itu masih terlalu jauh. Target terdekatnya kemungkinan yang pertama itu ke sekitar 99 dulu, baru nanti pucuknya pun akan sekitar di angka 110. Bagaimana Anda melihat posisi teknikal dengan penguatan signifikan Bumi dalam beberapa hari terakhir? Ya, menarik sekali ya, karena kita lihat yang pertama dari volume, dia sangat bagus ya, ada volume besar yang terjadi di kenaikan hari ini khususnya plus 10% kita perhatikan, dan yang paling penting udah close di atas 85-nya, sehingga 85 nanti kalau memang menambah muatan di Bumi, 85 menjadi area level stop loss-nya.
Baik, kita kembali ke Bali. Ada Ibu Shoba, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham Bayan Resources, BYAN. Sudah direkomendasikan untuk ambil posisi tidak, Pak? Oke, ini juga sama ya. Salah satu saham yang menurut saya struggling dengan liquidity ya, likuiditasnya cukup minim, ya tidak begitu banyak transaksinya. Dan saya perhatikan juga ini ada pola distribusi nih yang udah kelihatan, ini kelihatan. Jadi kalau mau buy ini tidak begitu disarankan ya, karena memang udah kelihatan banget distribution patternnya, sehingga memang ini lebih waspada aja. Saya sih lebih merekomendasikan untuk kita lihat saham yang lebih liquid lah, apalagi di market yang memang sekarang climate-nya cukup tidak kondusif seperti itu. Baik, kemudian ada Ibu Tika dari Medan. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan era, Pak. Bagaimana ruang penguatannya untuk minggu depan? Sayang sekali tidak menyebutkan sudah ambil posisi atau belum. Era ini menjadi salah satu saham yang menurut saya masih ada ruang penguatan cukup besar. Ya, area level support itu menurut saya di sekitar 420, ya itu batas wajar menurut saya. Ini era itu salah satu saham yang kalau kita lihat di mendekati kuartal 3 dan kuartal 4 biasanya kinerjanya baik, sehingga ini boleh diperhatikan juga nih untuk era kedepannya. Target terdekat 450, kemudian kalau berhasil break dari 450 akan lanjut ke 464 untuk si era. Oke, kemudian kita lanjutkan ada Bapak Samsudin, Kasmudin ini. Mohon maaf, Kasmudin dari Medan menanyakan saham Astra Internasional, Pak. Support dan resistennya untuk perdagangan di minggu depan. Astra Internasional. Oke, Astra, resistance yang pertama yang paling penting itu adalah breakout dari gap-nya. Gap yang ditutup itu 5.075, area level support di 4.820. Kalau berhasil break dari si gap yang dibentuk di 5.000 itu akan menuju ke angka 5.250 untuk si Astra. Kalau ingin masuk, apakah nunggu breakout di 5.075 terlebih dahulu? Betul, kalau mau masuk kita tunggu dia dulu tutup gapnya, kita lihat apakah ini koreksi temporary atau memang disupport dengan volume yang besar. Baik, baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami. Pak Philip ini menanyakan saham Aces, Pak. Sudah ambil posisi di 780. Analisis Anda untuk Aces, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Oke, Aces di 780, yang pertama yang harus diperhatikan trennya memang minor trennya cukup downtrend ya untuk si Aces sendiri. Area level support kita perhatikan yang paling penting itu di 710. Memang sebenarnya ini udah dekat sekali dengan area level cut loss. Harusnya cut loss itu ketika dia jebol di bawah 740. Tapi karena dia terlanjur loss, kita perhatikan aja nanti di 720 apakah ada rebound atau tidak. Kalau tidak ada tanda-tanda rebound, ya mau nggak mau kita harus cut loss. Baik, penutupan hari ini pemirsa ditutup flat di 735, intraday-nya sempat ke 730. Sementara tadi pertanyaan masuk sudah ambil posisi di 780. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, pertanyaan selanjutnya menanyakan BRMS, Pak, peluangnya untuk minggu depan? Oke, BRMS peluang minggu depan ini yang pertama area yang akan dituju itu 160. Ya ini most likely akan disentuh 160-nya. Nanti kita lihat nih minggu depan apakah ada volume kuat lagi yang bisa melanjutkan kenaikannya dari 160. Kalau ada kita perhatikan akan ke 166 untuk si BRMS. Pergerakannya secara teknikal beriringan penguatan saham bumi ini, Pak. Betul, ini akan cukup mirip, apalagi BRMS ini juga sebenarnya base-nya udah lumayan kebentuk nih. Dia ada potensi pembentuk pattern inverted head and shoulder dengan shoulder kanan support kuat itu sebenarnya jauh di 146, 147. Tapi ini ada pembentukan. Baik, untuk BRMS lagi-lagi tidak menyebutkan nama dan lokasi, menguat di 3,33% di 155 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Philip, terima kasih sudah bergabung, sehat selalu Pak. Terima kasih, saya selalu untuk Mas David dan seluruh IDX Channel. Baik, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan di minggu depan. Dan tadi ada Bapak Philip Cermi, Financial Educator dan Technical Analyst Sukor Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Dan saya David Sanofel, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.